Hadir Rasulullah Kawan, karena berkata kita bisa menggunakan kegiatan PKN atau building dan pendidikan kewarganegaraan hari ini. Patah, tak kenal kata saya. Di sini kami adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kebetulan dari BSI cabang Dewi Sartika yang didapat Budi Asih kemudian kepada masyarakat dengan tujuannya itu penyuluhan kepada siswa-siswi pembangunan yang ini. Kita di sini tuh rekomendasi dari alumni dari SMK Jaya Kapri ini sebelumnya tapi aku jurusan OTKP. Kita perkenalan diri dulu masing-masing dari Salam Nabila, panggil aja Salwa. Nama aku Rinda Syifa Lewati, biasa dipanggil Karinda. Nama aku Rinda Sastiana Juni, panggil aku Devi. Halo semua, nama aku Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Halo Aisyah. Aku Priya Ferdianti, biasa dipanggil Ayah. Halo Ayah. Halo, aku Vila Prisciliana ini, biasa dipanggil Sabrina. Halo Sabrina. Halo, nama saya Indra Prayani, panggil aja Indri. Halo Indri. Kegiatan ini tidak akan berlangsung sekarang tanpa ada kerjasama dari kita dan tentunya juga dipimpin oleh ketua pelaksana kegiatan hari ini. Kita persilakan untuk Karinda untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kegiatan hari ini. Semua, kita di sini untuk PKM, pengabdian masyarakat, untuk kalian semua, penyampaian materi, menggerakkan generasi muda sebagai pilar ketahanan nasional untuk materi pertama. Terima kasih ya Karinda. Selanjutnya kita langsung aja ke kegiatan aja yang materi pendidikan kewarganegaraan dengan tema demokrasi. Di akhir ada kuisis. Sesi tanya jawab juga. Sesi tanya jawab ini ada hadiah. Demokrasi itu secara umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu berada di tangan rakyat. Ini rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan arah bangsa Indonesia, dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Indonesia pada saat pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Kebetulan itu ulang tahun aku juga dan mendapatkan promo saat itu. Ada 200 juta penduduk nih di Indonesia dari total populasi 278 juta. Oke, jadi pendalaman demokrasi ini generasi muda, generasi muda itu punya peran penting dalam menjaga demokrasi dan ketahanan nasional Indonesia. Demokrasi ini nggak bisa berjalan sendiri, mereka membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, baik yang muda dan yang udah tua. Tapi kita sebagai generasi muda lebih yang dikenal kritis, dinamis dan penuh semangat. Sebagai penerus bangsa, kita itu membawa energi, visi dan inovasi yang dibutuhkan untuk memperkuat keamanan dan kesehatan itu. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial, politik, advokasi dan gerakan masyarakat sangat penting untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Muda dalam menjaga demokrasi. Yang pertama ada menggunakan hak pilih. Lalu aktif dalam organisasi seperti OSIS, BEM atau komunitas sosial. Yang ketiga berani menyampaikan kritik tapi secara santun dan sopan. Lalu melawan hoax atau ujaran kebencian. Lalu membangun literasi politik dan kesadaran sosial dan menjadi pemimpin yang berintegritas di lingkungan sekitar kita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Nah, di sini ada generasi muda sebagai pilar ketahanan nasional. Maksudnya itu apa? Itu menjadi generasi muda ini sebagai salah satu pilar yang menjaga pertahanan nasional di Indonesia. Nah, jadi itu seperti
menjaga ideologi Pancasila dan nilai kebangsaan, dan inovasi untuk kemajuan bangsa. Lalu di sini ada sikap demokratis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu seperti menghargai perbedaan pendapat, ikut memilih ketua OSIS secara jujur, lalu menyampaikan aspirasi dengan cara yang sopan, tidak menyebarkan informasi bohong, mengutamakan musyawarah dalam perbedaan, serta aktif dalam kegiatan sosial di demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak demokrasi yang udah diterapin di Indonesia itu apa aja? Dulu. Terus apa lagi? Oke, aku sebutin aja langsung ya. Yang pertama ada demo buruh dan ojek online di depan DPR. Itu waktu bulan ini ya. Bulan ini. Tujuannya yaitu dibuat pengemudi ojek online dan buruh melakukan aksi damai di depan gedung DPR MPR. Pada tahu kan ceritanya ya? Nah, ini yang terkait tentang kita menuntut keadilan. Dimana peristiwanya yaitu ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan 25 tuntutan rakyat, termasuk penegakan hukum, transparansi anggaran, dan reformasi pendidikan. Aksi ini menunjukkan partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga akuntabilitas pemerintah secara damai. Lalu yang ketiga yaitu isu hoax dalam polarisasi jelang Pilkada 2024. Fenomena ini menunjukkan pentingnya literasi digital agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan. Generasi muda berperan penting sebagai penyaring informasi. Sebagai penguatan peran generasi muda. Yang pertama yaitu pembinaan karakter remaja. Yang ketiga, kegiatan non formal dan sosial seperti pelatihan, kepemimpinan relawan, dan pengabdian masyarakat seperti yang kita lakukan ini ya. Lalu yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman agar nilai karakter diterapkan langsung dalam kehidupan nyata. Lalu yang terakhir, peran guru dan tokoh masyarakat sebagai teladan moral dan kebangsaan bagi generasi muda. Oke? Sekarang ini adalah nilai-nilai penting yang harus ditanamkan dalam pendidikan karakter. Di sini ada moral dan etika. Kalian itu harus jujur, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada patriotisme. Di sini itu patriotisme artinya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Agar kalau misalnya negara kita diserang atau apa, kita bela. Lalu ada kepemimpinan dan kewirausahaan, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan dan berinovasi. Kita harus juga bekerja sama dan punya nilai toleransi untuk menghargai perbedaan serta menjaga persatuan. Lalu ada juga kedisiplinan, menanamkan tanggung jawab, ketekunan, dan semangat belajar. Kesimpulannya, demokrasi adalah roh perubahan, menjaga nilai Pancasila dan pilar ketahanan nasional. Menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan Indonesia agar tetap bersatu dan berdaulat. Ingat kata-kata Pak Soekarno ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai demokrasi. Terima kasih kita ya. Nama saya Muhammad Adam dari kelas 11 pemilu. Terus kalau kejadian-kejadian kayak demo di tahun 98 kan aku masuk demo yang gimana saatnya jam berapa dimulai. atas yang bulan Agustus yang kata yang 17 plus 8 Ya, 25 betul. Ya benar. Ya, Iya. itu kan.